Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat para alim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah sholat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan dan sekaligus jamaah kajian rutin Coffee Morning, yang juga saya hormati seluruh pengurus takmir yang senantiasa luar biasa bekerja keras, berkhidmat untuk melayani kita semuanya. Mengawali majelis kita yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dan keberkahan di kesempatan pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur dari perasaan dan hati kita yang paling dalam atas begitu banyak, atas begitu melimpah segala nikmat dan karunia yang masih Allah berikan kepada kita semuanya. Bukan hanya nikmat iman dan Islam yang senantiasa membimbing hidup kita untuk meniti jalan lurus, jalan yang kita yakini akan membawa pada keselamatan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat, tetapi juga nikmat panjang umur dan sehat. Ya Pak Haji Zazab, monggo. Nikmat panjang umur dan sehat, sehingga dengan nikmat itu kita di pagi hari ini masih bisa hadir melakukan ketaatan kepada Allah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Beberapa waktu yang lalu kita ditinggal salah satu sahabat kita lagi, anggota atau jamaah MRTK wisata religi, ya, Pak Raden Kusdiono. Meninggal itu memang tidak mesti sakit terlebih dahulu, sebagaimana juga meninggal itu tidak mesti menunggu tua. Hari Sabtu Pak Haji Edi hadir Asyura nggak waktu itu? Beliau masih sehat walafiat. Beliau masih hadir di kajian Coffee Morning. Beliau minta didoakan karena nanti hari Ahad sebelum subuh beliau harus sudah berangkat di Rumah Sakit Harapan Kita untuk operasi. Sehat bugar. Teman kita juga sering jalan keliling Kahuripan.
Tetapi apa yang terjadi? Beliau diantar semua keluarganya, orang-orang yang tercinta. Hari Senin menjalani operasi, tetapi kemudian tidak sadar hingga malam Jumat, dan kemudian meninggalkan keluarganya, meninggalkan kita semuanya untuk selamanya, untuk selamanya. Begitulah memang kematian. Dia penuh misteri, rahasia, tetapi pasti kematian itu akan menemui kita semuanya. Dulu selama 6 tahun saya menjadi ketua takmir di Masjid Raya Telaga Kahuripan. Saya hitung saya ditinggalkan oleh 6 sahabat terbaik sebagai pengurus, terutama di masa Covid yang paling banyak. Saya hitung saat itu 8 atau 6, mulai dari Ustadz Kuncoro Widakdo, kemudian yang saat itu juga jadi pengurus Pak Saiful Haq, Pak Lutfi, Pak Hudori, kemudian Pak Haryadi ya, Suharyadi, kemudian terakhir Pak Haji Musli, 7 atau 8. Ya. Biasanya mereka bersama kita, turut berpartisipasi memakmurkan masjid ini, ambil bagian dalam membangun masjid ini. Tetapi kemudian tiba-tiba mereka meninggalkan kita. Dan setelah mereka meninggalkan kita, tentu mereka tidak bisa kembali sholat berjamaah bersama kita, tidak bisa hadir dalam kajian Coffee Morning bersama kita, tidak bisa bertemu lagi bersama keluarga dan orang-orang tersayang dari mereka. Karena itu jamaah sekalian, nikmat yang sungguh sangat besar yang masih Allah berikan, yang dengan nikmat itu kita bisa melakukan apa saja, berikhtiar melakukan apa saja, termasuk mengumpulkan bekal terbaik untuk menghadapi kematian itu sendiri. Maka inilah yang saya mengingatkan diri saya sendiri dan jamaah sekalian. Mari kita manfaatkan nikmat yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga keluarga kita, kita bimbing anak-anak kita sebagai pelanjut perjuangan hidup dan dakwah kita. Kita amalkan segala ilmu yang telah kita miliki. Kita berbagi, kita memohon ampun kepada Allah, kita meminta maaf kepada para tetangga dan sahabat dan seterusnya. Karena kematian itu sangat dekat dan kita tidak tahu kapan dia akan menghampiri kita. Kata Imam Al-Ghazali, dan ini sering kita dengar disampaikan oleh para guru kita, para ustadz, yang terdekat, yang paling dekat dari setiap manusia itu adalah kematian. Saking begitu dekatnya, lebih dekat dari urat nadi dirinya sendiri. Banyak sekali manusia tidak tahu kapan kematian itu akan menghampirinya. Dia ingin ketika dia saat mati, saat meninggal, berada di tengah keluarganya, di tengah orang-orang tercintanya. Ketika dia sakit, semua keluarganya hadir. Mereka sudah siap mendoakan dan mendampinginya, tetapi ternyata tidak meninggal juga. Kemudian mereka berpamitan pulang. Ketika mereka berpamitan pulang sampai rumah, barulah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kematian justru menjauh dari rumah kita. Di saat kita sedang di rumah bersama keluarga kita,
sehat, bugar. Justru kemudian karena satu dan lain hal, kita pergi sendirian jauh dari rumah kita, dari tetangga kita. Justru di saat kita berada di tempat yang jauh itulah kematian menjemput kita. Kita masih ingat kisah Eril, putra gubernur kita Ridwan Kamil. Di saat justru dia sedang jauh dari rumahnya, kematian menjemputnya. Jamaah sekalian, Pak Asmuni tenang saja Pak, meskipun sampean mungkin yang paling tertua di antara jamaah kita di sini ya, tapi belum tentu kemudian kematian itu menghampiri yang tua duluan, belum tentu. Kita semuanya harus bersiap-siap. Kita di Asyurur itu punya jamaah tertua, Ustadz Lukman, Eyang Kosasi, Pak Haji Kosasi. Kemarin kita tanya, beliau itu sudah 87. Kemudian ada Pak Haji Izhar, orang tuanya Pak Firhan. Kemudian nanti ada kemudian Pak Umar Yanto dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian, marilah kita sekali lagi manfaatkan nikmat sehat, nikmat hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk menjaga keluarga kita, untuk membimbing sebaik-baiknya anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Maka ini nanti saya akan menyampaikan materi yang kelihatannya ringan tapi penting. Ya, dalam kitab Zadul Ma'ad menjadi pembahasan di bab pertama. Petunjuk Rasulullah terhadap umatnya dalam masalah sholat. 10 kebiasaan Nabi dalam masalah sholat. Saya sebagai seorang pendidik, sebagaimana juga Ustadz Lukman dan yang lain-lain, ya, Pak Jalu juga pakar pendidikan. Hari ini di antara hal yang paling miris kita hadapi sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pendidik, itu adalah mudahnya anak-anak kita meninggalkan sholat. Sekarang itu ada pola aktivitas baru dalam kehidupan masyarakat kita, terutama anak-anak remaja kita, bapak-bapak sekalian. Kalau dulu kita, ya mungkin pada umumnya jam 10, taruhlah jam 11, mentok-mentoknya jam 12 sudah istirahat tidur. Anak-anak kita sekarang, meskipun mungkin bapak dan ibu sekalian dikira dia sudah tidur di kamar, dia itu sampai jam 2, jam 3 masih online, masih beraktivitas. Kalau bapak dan ibu dulu ketika mungkin remaja saat SMA, kalau ada keinginan bersama teman-teman kita, mungkin kita rame-rame kumpul. Rame-rame kumpul di lapangan, di depan sekolah, di depan masjid. Sekarang enggak, Pak. Mereka mengkoordinasikan diri mereka masih di kamar. Jam segini nanti kumpul, sudah jadi tawuran di depan gerbang. Mereka enggak rame-rame, enggak ribut-ribut. Mereka di dalam kamar. Jadi bapak dan ibu, maaf saya sebagai guru, sebagai pendidik mengingatkan, jangan kemudian salah mengantisipasi. Enggak Pak, anak saya baik, enggak pernah ikut begitu-begitu, di kamar terus, di rumah. Jangan salah, jangan salah. Tiba-tiba mereka nanti jam sekian, ya menit sekian, datang mana? Tawuran. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah bosan untuk mengingatkan, anak-anak kita, karena dia adalah amanah kita. Kita nggak bisa masa bodoh, kita nggak bisa kemudian putus asa, karena dia selamanya,
karena nggak ada mantan ayah. Selamanya dia akan menjadi amanat dan tanggung jawab kita dunia hingga akhirat. Maka para bapak dan ibu sekalian, ini yang harus kita sadari. Kita terus cek, kita terus kontrol bagaimana sholat mereka. Ya. Paling aman sebenarnya untuk memerisai, membentengi anak-anak kita dengan sholat, selama mereka menjaga sholatnya, ya, minimal yang 5 waktu deh. Ya, kalau belum bisa kita ajak membiasakan tahajud, duha, minimal 5 waktu. Lebih dari itu kemudian tepat waktu, ya, atau di awal waktu. Insya Allah selama mereka menjaga sholatnya, Allah akan menjaga mereka. Ini rumus sederhananya. Tetapi itu memang tidak mudah. Ya, kita punya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Antara guru-guru PA itu kalau kumpul hampir masalahnya sama. Anak-anak di kelas, ya mungkin ini juga terkonfirmasi oleh kita sendiri yang punya anak remaja. 36 siswa, ya, rombel maksimal SMA itu yang sholat subuh itu paling di bawah 10, Pak. Ya, bawah 10. Kemudian saya tanya, apa sebabnya? Sebab yang paling utama mereka adalah bangun kesiangan, kemudian siap-siap dengan tetek bengek urusan persiapan berangkat sekolah. Sholat yang paling kalian sering tinggalkan apa? Subuh dan asar. Subuh dan asar. Asar kalau mereka tidak sholat di sekolah, mereka perjalanan kemudian capek sampai rumah main bola atau istirahat. Ya. Itu subuh dan asar. Jadi monggo bapak-bapak dicek sendiri. Saya sesungguhnya sedang berbagi, ya, kehati-hatian kepada para bapak dan ibu sekalian. Insya Allah kalau anak-anak kita masih menjaga sholat mereka, maka insya Allah Allah akan menjaga mereka. Nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, termasuk juga nikmat keluarga, nikmat anak, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya, marilah kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan penjagaan dan syukur kita itu, Allah akan menjaga dan memberkahi nikmat-nikmat yang ada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita semuanya yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Jamaah, saya nanti akan cepat karena cukup banyak, ya, 10 kebiasaan Nabi dalam masalah ibadah. Saya sampaikan apa kebiasaan-kebiasaan itu dan mana dalilnya, kemudian kalau bisa kita teladani. Yang pertama, Nabi selalu sholat fardu dengan berjamaah. Nabi selalu sholat fardu dengan berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini saya ambilkan dari beberapa kitab, ya, di Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim itu membahas secara detail. Kemudian ada juga buku karangan Syekh Abduh, 165 kebiasaan-kebiasaan Nabi, mulai dari masalah sholat, makan, minum, kemudian berolahraga dan seterusnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatur rajuli fil jamaah tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan." Dalam hadis yang lain, bisab'in wa ishrina darajatan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-shalah
lam yahtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi sholatin man tadaras shalah. Salat seorang laki-laki kurang jelas ya, dengan berjamaah akan dilipat gandakan 2 kali lipat. Dalam hadis yang lain 27 kali lipat daripada sholat yang dilakukan di rumah dan di pasarnya. Yang demikian itu apabila seseorang berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya kemudian keluar menuju ke masjid, tidak ada yang mendorongnya untuk keluar menuju masjid kecuali untuk melakukan sholat, tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali dengan 1 langkah itu derajatnya diangkat dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahannya. Apabila ia sholat dengan berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersolawat atau berdoa kepadanya selama ia tetap di tempat sholatnya dan belum batal. Malaikat akan bersolawat untuknya, ya Allah berikanlah solawat kepadanya, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat, ya, mendapatkan pahala sholat selama ia menunggu datangnya waktu sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sholat ke sholat itu juga ada ibadah yang luar biasa agungnya. Kita dari sholat berjamaah bersama Ustadz Lukman, kemudian berzikir, dan kajian ini juga kita maknai dengan aktivitas zikir. Lalu kemudian nanti matahari ya mulai terbit, kita sempurnakan dengan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Kita berhaji di MRTK pagi hari ini, berhaji dan berumroh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, barang siapa ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat, kelak dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu dimanapun ia diseru. Di kantor, ketika sedang keluar kota seperti Pak Jalu selalu posting sedang di masjid. Hati kita tertaut dengan masjid dimanapun kita berada. Sedang bersama keluarga di rumah ke masjid. Sungguh Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk. Sholat 5 waktu termasuk sunnah-sunnah yang merupakan petunjuk, ya, artinya perintah-perintah, ajaran-ajaran agama. Seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini sholat di rumahnya, dia tidak sholat berjamaah di masjid, niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah-sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan sesat. Dan saya melihat pada zaman kami para sahabat tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, meskipun kita tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu keras dalam masalah ini, mayoritas ulama atau jumhur tetap menghukumi hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah. Tetapi bagi kita sebagai aktivis masjid, bagi pengurus takmir, bisa mewajibkan kepada dirinya sendiri, ya, mengambil pilihan pendapat yang spesial. Sholat berjamaah itu wajib, sehingga kita bisa setiap 5 waktu hadir di masjid, memakmurkan masjid. Bagaimana para aktivis dan pejuang masjid, ya, mereka sering absen di masjid, sementara tugas mereka mengajak umat untuk memakmurkan masjid. Ya, maka kita sebagai para aktivis masjid, para takmir, mengambil pilihan
bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib. 2. Nabi senantiasa sholat fardu di awal waktu. Jadi selain berjamaah, karena bisa saja berjamaah itu di tengah atau di akhir waktu, utamanya di awal waktu. Meskipun nanti ada kondisi-kondisi tertentu itu bisa diakhirkan, ya, dalam keadaan panas kemudian sholat asar diakhirkan, ya, bisa saja. Dan itu banyak dipraktekkan juga di pesantren-pesantren, tetapi ada alasannya. Jadi ada alasannya. Rasulullah bersabda, an Ummi Farwah qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala as-salatu fi awwali waqtiha. Dari Ummu Farwah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdol wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sholat di awal waktunya. Ya, sepenting apapun transaksi bisnis kita, sholat di awal waktu itu menjanjikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Nabi Muhammad ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, meskipun sholat tetap ada, Rasulullah menambahkan, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Qala as-salatu li waqtiha. Sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Dalam beberapa sarah, meskipun tidak hanya itu, li waqtiha itu fi awwali waqtiha. Karena sebenarnya pada waktunya itu sampai mau habis itu juga pada waktunya. Sampai mau habis itu juga pada waktunya sebenarnya. Jadi as-sholatu li waqtiha. Beliau menjawab berbuat as-sholatu li waqtiha. Sholat pada waktunya atau pada awal waktunya, wa birrul walidain, dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi para bapak dan ibu sekalian yang masih juga, Pak Haji Sigit, yang masih juga dikarunia oleh Allah nikmat besar. Ini termasuk saya. Orang tua. Maka bahagiakan mereka. Pak Yusuf masih? Alhamdulillah, ya saya alhamdulillah. Bapak ibu masih, mertua juga masih, bapak dan ibu. Dan alhamdulillah itu nikmat yang paling atau yang sangat berharga. Mari kita senantiasa berbakti kepada mereka. Kalau membalas jasanya tidak akan terbalas, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Birrul walidain, berbakti, berusaha untuk membahagiakan mereka. Dan tentu nanti yang paling penting itu, yang paling penting, ya, finishnya itu menghantarkan mereka husnul khotimah. Itu kado yang paling penting, ya, bagi setiap anak untuk bisa memberi kepada kedua orang tuanya. Dibangunin rumah nyaman, yes. Fasilitas kesehatannya nomor 1, oke. Kendaraan untuk menghantarkan aktivitasnya di sana sini, menghantarnya di rumah sakit, siap. Oke, itu semuanya. Tetapi jangan lupa, selalu dikondisikan bagaimana orang tua kita itu agar semakin taat kepada Allah di masa tuanya. Dan nanti akhirnya husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Itulah kado terbaik bagi kita untuk orang tua kita. Dan jangan khawatir, nanti insya Allah dengan cara itu
anak-anak kita akan memberikan kado terbaik kepada kita. Teori dalam pendidikan Islamnya begitu. Nggak perlu kita belajar teori dari barat, dari pakar-pakar pendidikan, bagaimana mendidik anak agar berbakti kepada orang tuanya. Dalam Islam sederhana. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Saya yakin dengan itu. Ya, saya yakin dengan itu. Wa birrul walidain tsummal jihadu fi sabilillah. Amalan terbaik setelah sholat pada waktunya, setelah berbakti kepada kedua orang tua adalah berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang sudah kita tidak berani jihad ke Palestina, jihad di kampung halaman kita sendiri, menghantarkan keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh, mendampingi umat kita menjadi umat-umat yang taat kepada Allah, mengentaskan kemiskinan kaum muslimin, dan seterusnya. Jihad fi sabilillah, perjuangan di jalan Allah. Perjuangan di jalan Allah. Berikutnya, kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi di sini bukan kadang-kadang dilakukan, enggak. Hadis-hadis yang saya cari itu senantiasa, pakai fi'il mudhari, selalu. Nabi selalu menunaikan sholat malam. Tidak tahu Ustadz Aus, karena beliau sangat mendalam mengkaji hadis. Di antara sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yang pernah saya baca itu adalah sholat sunnah fajar dan qiyamul lail. Jadi sholat sunnah fajar sebelum subuh 2 rakaat dan sholat malam sunnah, tetapi nggak pernah ditinggalkan. Ya, nggak pernah ditinggalkan. Sampai Bapak Ibu sekalian, kalau tadi karena kecapean, kelelahan, bangun telat, gak sempat sholat sunnah 2 rakaat di rumah, nanti akan saya bahas. Kemudian sampai ke masjid, Ustadz Badrun sudah qomat. Sholat sunnah 2 rakaat itu diqodho. Selesai sholat fardu subuh 2 rakaat, kemudian mengqodho sholat 2 rakaat fajar itu. Meskipun kadang kita nggak enak gitu ya. Ya Pak B ya, kadang nggak enak itu. Tetapi diqodho. Sholat sunnah 2 rakaat fajar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili hatta tazla'a qadamahu, yakni tasyaqqaqu qadamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat malam hingga kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Nah, ini udah sering kita dengar hadis ini. Kalau kita tidak mungkin, atau ya kondisinya sudah berubah, banyak pekerjaan, pagi-pagi Pak Haji Sigit harus ke Bekasi, ya sudahlah, semampu kita aja. Ya, yang penting qiyamul lail kita jaga, istiqomah, pekerjaan juga tidak terbengkalai, dunia dan akhiratnya semuanya kepegang. Levelnya udah beda lah, levelnya beda. Kita dengan Nabi. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat malam merupakan ciri orang-orang yang mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah. Namun Imam Ibnul Qayyim mewanti-wanti kita dalam kitab Madarijus Salikin, seseorang tertidur semalam suntuk dan bangun pagi dalam keadaan menyesal. Ya Allah, malam ini aku tidak bisa sholat malam, menyesal ya, sedih. Lebih baik daripada ia sholat sepanjang malam sampai kakinya bengkak, namun di pagi hari ia sombong
dengan ketaatan yang dia lakukan. Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita. 4. Nabi mengganti sholat malam di siang hari jika berhalangan. Ternyata ada riwayat ini. Ya. Wakana, langsung saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berhalangan sholat malam, baik karena ketiduran atau sakit atau nyeri, maka beliau akan sholat di siang harinya 12 rakaat. Ya seperti sholat duha lah gitu. Jadi mengganti sholat malam yang tadi ketinggalan dengan sholat di siang hari. Nabi lebih suka sholat sunnah di rumah. Rasulullah bersabda dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 731, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tapinya ini. Udah mau habis. Ada tapinya. Tapi kalau kita justru nanti jadi masbuk, maka jangan dilakukan di rumah. Lebih baik langsung saja ke masjid. Lebih baik langsung saja di masjid. Jangan sampai kita belain yang sunnah, malah yang wajib kita ketinggalan. Ya, jadi, tetapi pada dasarnya karena rumah Nabi itu dekat dengan masjid, ya, di pojok masjid, Nabi melakukan ini. Tetapi tentu menurut saya ini kontekstual. Kalau justru dengan ini kita terbengkalai sholat fardunya, maka lebih baik dilakukan di masjid sholat sunnahnya. Tapi pada dasarnya Nabi mencintai, karena ini di antara hikmahnya, menghindari keriaan kita, kesombongan kita, mampu melakukan yang sunnah begitu banyak. Kalau wajib memang untuk menghindari fitnah, ya, itu muslim nggak pernah ke masjid, padahal dia juga sholat di rumah, maka di masjid biar tidak ada fitnah. Baterainya juga mau habis. Nabi selalu sholat sunnah 2 rakaat fajar tadi ya. 7. Nabi senantiasa sholat duha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat duha sebanyak 4 rakaat. Tapi nanti kadang-kadang Rasulullah dalam banyak riwayat itu ditambah lagi hingga 8 rakaat hingga 12 rakaat. Kalau kita udahlah ambil jalan tengah ini aja. Kalau 2 rakaat terlalu pelit, bakhil, maka ambillah tengahnya aja, 4 rakaat. Di kantor Pak Yusuf sibuk sebenarnya, tapi saya yakin, sesibuk apapun kalau kita punya tekad kuat, niat kuat, selalu saja Allah menyiapkan waktu itu. Ya, Pak Abi juga. Jadi 4 rakaat. Nabi senantiasa meluruskan shaf sebelum memulai sholat. Jadi ini tugas imam. Nabi menghadap ke jamaah dulu dan mengingatkan. Ya, kata kalimatnya banyak. Bisa sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah. Bisa sumu wa tarasu rahimakumullah. Sawu wa'tadilu. Ya, tadi saya bilang apa? Sawu wa'tadilu. Ya, jadi ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Nabi memperbarui wudhu setiap kali hendak sholat fardu. Meskipun Nabi pernah satu wudhu untuk sholat 5 waktu. Ya, pas waktu Mekah saya baca kisahnya itu. Tetapi pada dasarnya afdol kalau tidak kemarau, kalau air cukup, maka memperbarui wudhu setiap kali hendak sholat fardu. Terakhir Nabi menghadap ke arah kanan makmum selesai sholat berjamaah sebagai imam. Maka dulu pernah terjadi kisah sahabat itu rebutan ngambil posisi di sebelah kanan karena begitu rindunya nanti melihat wajah Nabi setelah selesai sholat. Ya, maka mereka berebutan di sebelah kanan posisi shafnya, karena Nabi setelah selesai sholat miring ke kanan melihat jamaah.
Ya, jadi Nabi menghadap ke arah kanan makmum. Ya, selesai sholat berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jamaah sekalian, inilah beberapa teladan dari Nabi yang bukan hanya sekali dua kali beliau lakukan, tetapi senantiasa, sering, ya, menjadi kebiasaan beliau. Saya mau tanya ini Pak Imam, ini kapan launching kita ini? Udah di launching? Jadi luar biasa bapak-bapak sekalian. Ini sebenarnya bagus film ini, saya lihat. Udah di launching belum? Jadi ini film ngambil masjid kita, ya ini bagian dari sinergi masjid ya. Jadi dakwah kita tidak hanya konvensional, maaf ini soundnya, tapi intinya ini syutingnya di masjid kita. Enggak ada soundnya, maaf, sebentar ini. Ya jadi ke depan perlu untuk ditambah frekuensinya gitu. Masjid kita menjadi bersinergi dakwah modern, dakwah digital. Ini kemarin syutingnya di sini kata Ustaz Imam. Kita support itu dakwah untuk menyasar generasi milenial. Kalau dakwah kita masih konvensional itu kurang menjangkau generasi milenial kita. Para bapak dan ibu sekalian, inilah yang bisa saya bagi di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi ya, saya sebagai guru setiap hari ketemu siswa, kalau ada sesuatu yang menjadi kerisauan saya itu ingin rasanya saya bagi ya, biar para bapak dan ibu sebagai orang tua juga mungkin sebagai guru di tempat lain itu merasakan hal yang sama dan juga kemudian merasakan tanggung jawab yang sama ya, demi kebahagiaan kita semuanya dunia akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.